Amin. Silakan duduk, saudara terkasih. Shalom semuanya, shalom. Shalom ya, saudara tahu kan arti kata shalom? Arti kata shalom itu salam damai sejahtera. Tetapi bukan damai sejahtera dunia, damai sejahteranya Tuhan. Kalau damai sejahteranya Tuhan artinya hari ini sekalipun kita masih ada di tengah badai. Tetapi waktu kita berkata shalom, shalomnya Tuhan turun atas badai kehidupan kita. Dan kita percaya kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sekali lagi tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Coba colek sebelahnya, katakan shalom, shalom, shalom. Ya, salam damai sejahtera. Wah, seneng banget saya bisa hadir di GSJS. Saya terakhir ke sini 2018, belum di tempat ini, saudara terkasih. Masih di tempat yang lain, saudara. Dan saya bersyukur saya bisa ketemu dengan saudara di tempat yang indah di tempat ini. Sedikit aja ya kenalan, kata orang kalau tidak dikenal tidak disayang. Nama saya Levi Supit, saudara terkasih ya. Dan banyak orang berpikir nama Supit itu kan nama Manado ya saudara ya. Banyak orang pikir saya orang Manado. Tapi saya bukan orang Manado saudara. Sejak saya menikah saya menyupitkan diri saya saudara ya kan. Tapi aslinya bukan. Kalau dilihat dari penampakan saya saudara bisa lihat nih kelihatannya orangnya campur aduk. Ya betul, saya ada darah Belandanya saudara terkasih. Makanya rambutnya nih bule, nggak dicat, saudara, asli dari sananya. Kemudian saya ada darah Chinese-nya. Papi saya itu orang Tionghoa, asli Tionghoa, saudara ya. Nama papa aja masih 3 nama. Namanya Xiao Xiang Lim, itu nama papa saya. Kalau namanya Limnya di depan, saya anaknya Lim Sui Leong, saudara terkasih. Tetapi Limnya adanya di belakang. Dan kemudian juga ada darah Solo mengalir dalam hidup saya. Dan papi saya itu kampungnya di Tegal, saudara terkasih ya. Jadi orang Surabaya kalau ngomong medok banget, orang Tegal juga medok. Loh ya kayak orang gak ngerti loh subuh gitu ya saudara ya. Dan hari ini kita siap untuk diberkati firman Tuhan, amin saudara terkasih. Siapa yang haus dan lapar akan firman Tuhan, beri lambaikan tangan. Yes, kita semua tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, hidup ini singkat saudara. Benar gak sih hidup ini singkat? Saya baru ditinggalkan oleh papa saya 3 tahun yang lalu. Rasanya belum cukup waktu deh. Main sama papa, hidup sama papa. Tahu-tahu papa harus meninggal dunia. Pada saat papa meninggal dunia, kami menguburkan papa. Dan di atas batu nisannya saudara ada tulisan nama papa saya. Tulisan tanggal lahir, strip kecil, dan tanggal kematian beliau. Ketika papa meninggal, orang pertanyaannya yang paling banyak adalah nanya gini, meninggalnya umur berapa? Benar gak saudara? Kalau kita dengar ada orang meninggal, pertanyaan kita nomor 1, umur berapa meninggalnya? Umur berapa meninggalnya? Karena buat kita rasanya umur itu penting. Kemudian kalau gak ditanya, kenapa meninggalnya? Ya mungkin sakit penyakit atau hal lain saudara, karena sudah usia memang. Dan pada saat kita pergi ke kuburan, saudara, kita juga sering ngeliatin batu-batu nisan yang ada. Kemudian kita lihat di batu nisan itu. Dan yang kita liatin adalah umur orang yang meninggal. Waktu kita lihat, waduh, dia lahir tahun segini, meninggalnya tahun segini. Umurnya baru 21 tahun, masih muda ya. Kasian yang udah meninggal masih muda. Bahkan kalau kita lihat batu nisan orang umurnya 60 tahun, kita juga akan bilang sama, masih muda ya umur 60 meninggal. Jadi Anda di sini yang masih umur 40, udah bilang aduh saya udah tua umur 40, yang 60 meninggal tuh muda, ya kan? Bahkan kalau kita lihat batu nisan, ada yang umurnya 115 tahun. Widih ini awet tua yang ini gitu ya. 115 tahun masih hidup. Dengarkan. Yang kita perhatikan adalah tanggal lahir dan tanggal kematian. Itu yang buat kita pedulikan. Tetapi ternyata buat Tuhan bukan tanggal lahir kita. Bukan tanggal kematian kita. Yang penting buat Tuhan adalah strip kecil yang ada di tengahnya saudara. Ini yang paling penting, kelihatannya cuma strip kecil. Tetapi di mata Tuhan ini adalah kehidupan kita. Di mata Tuhan, ini adalah seluruh
usia kita, entah berapapun usianya saudara, yang Tuhan izinkan kita hidup di muka bumi dan tidak akan pernah terulang lagi, alias kalau sudah meninggal saudara, kita nggak pernah akan dikasih kesempatan balik ke muka bumi ini untuk kedua kalinya. Dan strip kecil ini saudara, yang akan kita bawa ke surga. Pertanyaannya, pernahkah Anda peduli dengan strip kecil ini? Karena strip kecil ini nggak kecil saudara. Strip kecil ini besar, this is your life. Inilah seluruh kehidupanmu. Mari kita buka ayat saudara di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Yuk kita mau baca ya. Keluarkan suara kita sama-sama ya. Kita baca 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya apa saudara? Buru-buru dan kami melayang lenyap. 70 tahun sampai 80 tahun. Berlalunya 70 sampai 80 tahun buru-buru. Sudah tahu orang buru-buru? Kemarin saya berangkat ke Surabaya. Di airport banyak orang buru-buru. Cepat-cepat mau masuk ke gate karena takut ketinggalan. Hidup kita buru-buru saudara. Cepet waktunya. Tahu-tahu tanpa Anda sadar. Ih aku udah 60 ya. Ih aku udah 70 ya. Ih aku udah 40 ya. Kayaknya gak berasa ya. Waktu cepet banget. Tetapi kalau kita gak menggunakan waktu kita dengan bijaksana, Anda akan menyesal. Karena sekali lagi strip kecil ini yang tidak ada artinya di atas batu nisan kita. Itu adalah buku kehidupan kita. Kisah kehidupan kita. Nah untuk itu saya ingin membagikan. Apa sih strip kecil ini? Yang kita anggap mungkin gak ada artinya. Tetapi sangat berarti di mata Tuhan. Yang pertama, strip kecil kita kelihatannya kayak garis lurus. Seret, cuma gitu aja. Tapi ternyata itu bukan garis lurus. Strip kecil kita adalah kehidupan kita dengan grafik up and down, up and down, up and down. Artinya dalam hidup tidak ada setiap kita yang hidupnya lurus. Lurus artinya kaya-kaya terus. Miskin-miskin terus. Susah-susah terus. Nggak ada saudara. Orang hidup itu grafiknya pasti up and down. Kalau kita pergi ke rumah sakit, orang sakit di ICU, badannya ditempel dengan peralatan yang ada di screen dan kelihatan yang namanya grafiknya dia. Net, not, net, not, net, not, net, not. Hidup saudara artinya. Tapi kalau grafiknya udah gini, suster langsung berlarian. Something wrong, ada yang salah. Artinya sudah mati mungkin saudara. Kalau Anda pengen hidupmu terus rata aja Tuhan. Jangan ada masalah Tuhan. Enak aja ya Tuhan. Kata Tuhan mati dong. Karena kalau kita hidup, pasti grafik kita naik turun. Pasti ada waktunya kita di atas. Ada waktunya kita di bawah. Ada waktunya sudah terkasih. Ada suka dan duka di dalam kehidupan kita. Ada waktunya, saudara ingat ketika saudara mungkin punya uang 50 ribu. Saudara kaya punya uang. Uang 50 ribu gak ada artinya. Anak bilang, "Pak, pengen beli iced tea bubble harganya 50 ribu. Gampang banget keluarinnya. Murah." Apa tuh? Murah banget gitu saudara terkasih ya. 50 ribu. Tapi ada waktunya loh saudara. Di dompet, di tas, di ATM. 50 ribu aja gak ada. Susah banget dapetin 50 ribu. Karena hidup itu up and down. Ada grafik naik dan turun. Kalau hari ini Anda datang ke tempat ini. Saya lihat sih muka-mukanya orang kaya semua di tempat ini. Amin saudara. Kayaknya muka saudara bahagia semuanya. Mungkin tabungan Anda datang ke tempat ini. Kayaknya dari lihat tampangnya kurang lebih 50 miliar di gabungan saudara terkasih. Mungkin hari ini saudara datang dengan keadaan enak. Saudara datang dengan keadaan kaya raya. Suami baik. Bentar-bentar suami nanya, "Ma mau duit gak? Ma mau duit gak?" Wow saudara. Dari mana dapat suami model kayak gini? Bentar-bentar ditransfer saudara. Anda pokoknya menikmati kehidupan.
Anda masuk ke mobil, suami bukain pintu mobil, masuk mah, wah luar biasa. Ya kan? Tapi ada waktunya, saudara terkasih. Kita belum masuk mobil, suami udah tinggalin kita, saudara. Belum juga masuk. Ada waktunya. Suami sayang kita, dikirimin bunga mawar terus. Tapi ada waktunya, yang dikirimin durinya aja, saudara. Dalam kehidupan selalu up and down. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana. Ketika kita ada di atas, supaya kita menyadari, bukan karena kuat dan gagah kita. Gak mungkin kita bisa kaya kalau bukan Tuhan. Gak mungkin kita bisa sehat kalau bukan Tuhan. Gak mungkin kita diberkati dengan keluarga kita kalau bukan Tuhan. Gak mungkin kita punya usaha kalau bukan Tuhan, saudara. Waktu kita di atas, saudara terkasih, biarlah kita mengerti. Jangan pernah ada yang bisa disombongkan dalam kehidupan kita. Karena kita gak pernah tahu seperti roda berputar. Mungkin hari ini kita ada di atas, tapi mungkin besok kita tidak lagi ada di atas. Tapi saya percaya, di dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan selalu ada di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang paling mengerti akan hidup kita, saudara. Mungkin hari ini Anda ada di dalam titik terendah kehidupan. Mungkin Anda datang ke tempat ini, Anda benar-benar berkata, Tuhan udah gak ngerti lagi akan hidupku. Aku gak ngerti lagi. Saudara, saya banyak pelayanan perempuan. Baik perempuan yang masih single, perempuan yang sudah menikah, perempuan yang sudah menikah kemudian single lagi juga, saudara, ya kan. Perempuan mungkin yang suaminya sudah tidak bersama-sama lagi. Saya melayani banyak perempuan, saudara terkasih. Dan mereka berkata, hidup itu gak mudah. Hidup itu dulu saya pikir suami saya luar biasa. Saya pikir suami saya waktu pacaran sebelum kami menikah, uangnya banyak. Karena keluarganya kaya banget. Sampai keturunan ke-7 juga gak bakal miskin. Ternyata begitu menikah salah hitung, dia keturunan ke-8, saudara terkasih. Jadinya miskin, saudara. Ya kan? Ternyata salah. Nah, banyak kita mungkin lagi alami titik terendah kehidupan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, anak-anak saya boleh disekolahkan di sekolah internasional. Karena dapat beasiswa, saudara, sehingga kami bayarnya tidak semahal yang seharusnya. Sehingga anak-anak bisa sekolah di sana. Satu kali ketika saya pergi ke sekolah, ada keperluan dengan kepala sekolah. Saya tunggu di ruang tunggu. Kemudian keluarlah dari ruang kepala sekolah tamu sebelum saya. Tamu itu keluar yaitu seorang istri dengan mendorong suaminya. Suaminya ada di atas kursi roda. Kemudian mereka pergi, kemudian sekretaris sekolah bilang tunggu bentar ya Bu, abis ini baru ibu gilirannya. Oh iya gak apa-apa. Gak lama saya dipanggil masuk ke dalam. Kepala sekolah ngeliat ke saya dan berkata, wow ya kan dia tahu saya pendeta, dia tahu saya hamba Tuhan. Lalu dia berkata, oh iya itu yang barusan, aduh tahu gitu tadi kita doakan ya, kata kepala sekolah. Itu yang barusan, itu anaknya sekolah di kita ada 4 orang. Orang kaya sekali, pengusaha tambang batu bara, sekolahin anak, pokoknya bisa sekolah di sekolah internasional 4. Tapi satu kali suaminya kena sakit, saudara. Yang mengharuskan dia gak bisa jalan lagi. Gak bisa bergerak lagi. Istrinya hanya seorang ibu rumah tangga. Istrinya gak bisa ngerti pekerjaan suaminya. Dan akhirnya perusahaannya bangkrut. Hutang mereka di mana-mana. Dan barusan datang ke sekolah. Kenapa? Karena mereka harus memindahkan anak mereka. Udah gak kuat bayar lagi, saudara. Lihat, kita gak pernah tahu kehidupan kita. Hari ini Tuhan ngajarin kita untuk jangan sombong. Kalau Anda kaya sekarang, Anda hebat sekarang, Anda luar biasa sekarang. Jangan pernah sombong. Ada amin, saudara? Semua dari Tuhan. Karena mungkin satu saat Tuhan didik kita untuk masuk ke dalam titik terendah kehidupan kita. Tetapi jangan juga takut sekalipun kita ada di dalam titik rendah kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur. Saya selalu ajarin anak-anak saya, nak banyak bersyukur. Apapun harus banyak bersyukur. Mau hari ini lagi makan enak di restoran, bersyukur. Mau kita gak bisa pergi ke restoran dan cuma makan super mie, bersyukur ya kan. Bersyukur karena masih bisa makan. Bersyukur karena masih dicukupi sama Tuhan.
Bersyukur karena masih bisa dipelihara sama Tuhan. Waktu kita diberkati Tuhan, kita tahu Tuhan sedang menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang mensuplai segala kehidupan kita. Allah yang menyiapkan, Allah yang memperhatikan, Allah yang memberkati kita. Tetapi pada saat Tuhan izinkan kita juga untuk turun di dalam tempat terendah kehidupan kita. Tuhan ajarkan kita supaya melekat sama Tuhan. Bersandar sama Tuhan. Semakin praktekkan firman Tuhan. Supaya kita tahu bahwa hanya Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang pertama. Ya, kelihatannya cuma strip kecil, tetapi itu perjalanan kehidupan kita up and down. Bersyukur pada saat kita ada di atas, bersyukur pada saat kita ada di dalam keadaan terendah. Karena Tuhan menjagai kita. Yang kedua saudara. Yang kedua, strip kecil ini sebenarnya adalah masa untuk mengisi hidup kita. Untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan mau di dalam strip kecil kita, hidup kita itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Roma 14 ayat 7 sampai dengan ke-8. Kita baca lagi yuk. 1, 2, 3. Tidak seorang pun di antara kita yang hidup atau mati untuk dirinya sendiri. Bila kita hidup, masih hidup semua di sini? Saudara masih hidup ya? Masih hidup. Dengarkan ya buat yang masih hidup. Bila kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan bila kita mati, kita juga mati untuk memuliakan Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita melakukan segala sesuatu untuk apa saudara? Untuk apa saudara? Untuk apa saudara? Memuliakan Tuhan. Karena apa saudara? Kita milik Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Strip kecil kita, dengarkan. Isinya untuk memuliakan nama Tuhan. Strip kecil kita isinya untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Mungkin Anda nanya, gimana caranya? Aku mau menyenangkan hati Tuhan dong. Aku mau untuk memuliakan nama Tuhan. Gimana caranya? Saya kasih tahu caranya saudara. Baca di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikan hatinya itu. Janganlah lagi kamu mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagimu. Walaupun sebenarnya kamu masih hidup. Keputusan itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Dia akan memperbarui pikiranmu masing-masing sehingga kamu bisa mengetahui apa kehendaknya bagimu dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Kamu semua akan dimampukan untuk mengerti dan memilih apa yang baik, yang paling tepat dan yang menyenangkan hati Tuhan. Ada amin saudara? Caranya dengan tidak lagi melakukan hal-hal yang dulu kita lakukan. Caranya saudara terkasih dengan cara hidup baru yang menyenangkan hati Tuhan. Meninggalkan dosa-dosa kita. Saudara tahu Tuhan kita itu maha dahsyat. Saudara semua setuju amin? Tuhan bisa ciptain langit. Tuhan bisa ciptakan bumi. Tuhan bisa ciptakan alam semesta. Tuhan bisa ciptakan meteor. Tuhan bisa taruh bintang-bintang di langit. Powernya dahsyat banget. Kalau bicara soal meteor, saudara. Meteor itu harus dihindari jatuh ke bumi. Kalau meteor sampai jatuh ke bumi, bagian bumi yang kena meteor bisa berdampak, bisa hancur, bisa terjadi sesuatu, saudara. Makanya para ahli mempelajari supaya meteor-meteor itu dicegah untuk bisa datang ke bumi, ya saudara terkasih. Nah saudara, kalau kita bilang begini, saya kenal Yesus, saya kenal Tuhan. Tuhan saya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ternyata hidupmu tidak berdampak apa-apa.
Orang ngelihat gaya hidup kita masih sama. Gaya hidup kita masih ala-ala dunia juga. Ke gereja sih iya. Tetapi masih aja kegiatan dosa jalan terus. Tanda tanya. Apa benar Anda udah kena dampaknya Tuhan Yesus yang maha besar, maha luar biasa, maha dahsyat saudara? Karena sesuatu yang besar itu akan berdampak besar buat kita. Kalau Anda masih ikutin cara lama, masih bohong-bohong aja terus. Bisnis masih nipu aja terus. Suami-suami masih belum sayang sama istri, tanda tanya, ya kan? Apa benar Yesus udah ada di dalam kehidupan kita? Saya banyak juga melayani suami istri. Suami istri itu tuh beda nih, bapak-bapak saya mau kasih tahu ya. Istri tuh senang disayang-sayang. Istri senang digandeng. Istri senang diperhatikan. Ada amin ibu-ibu, bener ya bu ya, senang dong digandeng bu, ya kan? Tapi saya sering lihat, bapak-bapak kalau jalan, istrinya itu ditinggal 2 meter di belakangnya. Jalan, ya kan? Istrinya kemana, bapaknya kemana. Nggak pernah barengan. Tapi ada bapak yang baik saya lihat. Walaupun istrinya ditinggal 2 meter, setiap 1 menit dia nengok, masih ada nggak istrinya? Oh masih ada. Nengok lagi, oh masih ada saudara ya. Ini bapak lumayan, udah setengah bertobat saudara. Tapi yang baik saudara, dia akan jagain istrinya, dia akan kasihi istrinya, dijagain. Kalau kita bilang, hidup kita memuliakan nama Tuhan, coba cek. Apa kita udah melakukan apa yang Tuhan suruh? Apa kita udah taat sama kebenaran firman Tuhan? Cara hidup kita, etos kerja kita, perkataan kita, tindakan kita, cara kita bergaul, cara kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau masih sama aja saudara, itu cuma ganti casing. Casingnya Kristen sekarang. Tetapi hatinya masih batu, hatinya masih keras saudara. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, pasti ada perubahan di dalam kehidupan kita. Amin saudara, beri tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada ayat bagus banget yang mengingatkan kita. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8. Yuk kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Memang dulu saya bangga dan merasa beruntung karena semuanya itu. Tetapi sekarang saya menganggap semua hal itu apa? Tidak berguna. Karena sekarang saya hanya berbangga atas apa yang sudah Kristus kerjakan. Saudara bangga gak sih dengan Kristus yang sudah mengerjakan sesuatu dalam hidup kita? Atau kita masih bangga sama masa lalu kita masih bangga sama hal-hal yang kita peroleh dari dunia saudara. Dikatakan dulu kita memang bangga sama hal kayak begitu. Tapi sekarang udah gak bisa lagi. Kita milik Tuhan, kita harus bangga dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya bahkan menganggap segala sesuatu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan apa yang saya miliki sekarang. Yaitu mengenal penguasa kita Kristus Yesus. Karena Kristus semua yang dulu saya banggakan, sekarang saya anggap tidak ada artinya dan sama saja dengan sampah. Karena mengenal Kristus jauh lebih berarti. Sebelum saya menjadi pendeta, saudara terkasih, saya itu kerja sekuler. Saya kerja di sebuah perusahaan besar yang ada di Jakarta. Sampai satu kali Tuhan panggil saya untuk berhenti kerja dan menjadi pelayan Tuhan. Ya udah, saya doa puasa, Tuhan kasih peneguhan, saya untuk doa puasa, saudara. Terus saya ikut mulai pelayanan. Saya berhenti kerja, saya melayani. Karena saya suka nulis, saudara. Saya bekerja di sebuah majalah rohani, saudara, untuk bikin artikel-artikel rohani. Saya nulis di sana. Sampai satu kali, saudara terkasih, ketika ini awal-awal dulu, saya nggak pernah berpikir saya akan menjadi seorang pengkhotbah seperti sekarang. Aduh, saudara, jadi pengkhotbah itu menegangkan. Duduk berdiri di depan, semua mata memandang kayak begini, saudara terkasih. Kalau semuanya ngelihatnya sambil kayak baik. Kalau ngelihatnya kayak sebel gimana saudara? Belum yang nguap. Ya kan? Waduh, saya gak pernah kepengen. Saya di dalam pelayanan saya banyak duduk dia menjadi pendoa syafaat. Adanya di belakang saudara. Saya jadi pendoa syafaat. Sampai satu kali ya hamba Tuhannya gak datang. Kemudian pengerja di sana bilang sama saya, khotbah. Dan saya bilang enggak. Saya gak bisa khotbah. Saya gak berani untuk khotbah. Saya gak mau khotbah, saya katakan. Terus sudah,
Sejak itu saya tolak terus. Kalau ada orang bilang, kamu tuh udah harusnya jadi pengkhotbah, coba khotbah Gi. Enggak, saya gak mau. Ya, saya gak mau. Tapi ternyata saya ngerti. Tuhan punya panggilan kepada kita masing-masing. Yang penting waktu kita ngikutin panggilan Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan lewat panggilan tersebut. Mungkin Anda gak semuanya dipanggil jadi pengkhotbah. Mungkin ada di antara Anda yang dipanggil jadi pengusaha. Muliakan nama Tuhan dengan usaha kita. Anda dipanggil jadi ibu rumah tangga. Muliakan Tuhan dengan status pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga. Dan saya katakan, Tuhan, saya gak berani khotbah. Saya gak berani khotbah. Saudara, pada saat saya terus menolak apa yang terjadi. Satu kali Tuhan kasih saya mimpi, saudara. Di dalam mimpi itu saya ada di sebuah ruang ibadah besar gitu, saudara. Dan saya duduk di depan. Dan kemudian saya ikut nyembah, ikut nyanyi, ikut memuliakan nama Tuhan, saudara. Dan mimbarnya kosong. Worship leader semuanya sudah memuji Tuhan. Tapi pendetanya gak naik-naik. Pendetanya gak datang-datang, saudara. Lalu roh Tuhan bilang sama saya, Levi, kamu maju ke depan, kamu khotbah. Dan saya katakan gak mau Tuhan. Saya gak berani Tuhan. Sudah tahu di dalam mimpi saya masih nolak Tuhan. Saya pergi keluar dari ruangan gereja itu. Saya bilang saya gak berani Tuhan. Saya masih ngintip dari jendelanya. Saya lihat orang masih nyembah. Lagi nungguin pengkhotbah untuk naik. Jadi semua masih nyembah Tuhan. Semua sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika saya di luar saya ngintip-ngintip. Roh Allah mendatangi saya lagi. Roh Allah berkata, Levi, masuk ke dalam khotbah. Dan lagi-lagi saya bilang apa sama Tuhan? Gak mau Tuhan, gak berani Tuhan, gak mau deh pokoknya. Masih nolak loh saudara, panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saudara terkasih, Tuhan seperti ngajak saya, pegang tangan saya. Dia bawa saya terbang saudara. Saya mulai meninggalkan tempat itu. Kelihatan ya tempatnya saudara, karena itu seperti stadion yang atasnya itu gak ada atapnya. Saya udah bisa lihat orang-orang masih nyembah makin kecil. Sampailah kami di atas, semua kota jadi kecil. Lalu Tuhan nanya gini sama saya, apa yang kamu lihat di gedung itu? Dan saya bilang, Tuhan aku lihat di gedung itu penuh dengan jiwa-jiwa. Lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian Tuhan bilang apa? Kamu gak lihat seperti yang saya lihat. Itu kan gedungnya penuh saudara. Tiba-tiba mata saya seperti dicelikkan sama Tuhan. Yang saya lihat gelap gulita. Lalu mulai nyala lilin-lilin kecil satu persatu. 10%, 20%, 30%, 40%, 50% gedung itu mulai terisi dengan lilin-lilin kecil. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kok cuma 50%? Kenapa enggak 100%? Tadi tempatnya penuh Tuhan, gak ada bangku kosong Tuhan. Harusnya lilinnya nyala semuanya dong Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Karena banyak anak-anakku, orang-orang yang mengaku Kristen, datang ke gereja, ibadah hari Minggu. Tetapi hati mereka jauh daripadaku, kata Tuhan. Dan sejak saat itu saudara saya bangun dari tidur, saya bertobat langsung, oke Tuhan, pakai saya Tuhan, pakai saya untuk mulai berkhotbah. Dan saya mulai belajar berkhotbah sejak saat itu. Artinya begini saudara terkasih, strip kecil kita, apakah sudah Anda isi dengan memuliakan nama Tuhan? Atau hidupmu hanya selalu menyenangkan dirimu, menyenangkan kedaginganmu, menyenangkan keduniawianmu. Engkau berpikir kapan lagi, masih muda, mumpung belum tua. Ayo isi hidupku dengan berfoya-foya. Ayo isi hidupku dengan bikin dosa. Nanti juga ada waktu untuk bertobat. Ya kalau ada waktu untuk bertobat. Kalau gak ada waktu untuk bertobat gimana saudara? Kita suka lupa bahwa hidup kita itu seperti jam pasir. Sudah tahu jam pasir kan ya? Ada di atas kepala kita. Jam pasir itu pasirnya turun terus. Kalau pasirnya habis berarti udah selesai waktu kita. Masalahnya kita gak pernah tahu di atas kepala kita pasirnya tinggal berapa lama lagi saudara. Dan banyak kita begitu menyia-nyiakan usia yang Tuhan berikan di dalam hidup ini. Ayo saudara terkasih, hari ini isi strip kecil kita untuk kehidupan yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir, yang ketiga. Apa sih arti strip kecil kita? Arti strip kecil kita yang ketiga adalah, ini adalah masa persiapan untuk masuk ke dalam kekekalan. Kita lagi dikasih waktu untuk mempersiapkan diri
supaya kelak kita itu masuk surga, saudara. Buktinya dari mana? 2 Korintus 5 ayat yang ke-1. Yuk kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dengerin saudara. Tuhan sudah menyiapkan satu tempat kediaman di sorga. Di sorga itu rumah. Di sini bisa dibongkar, itu tenda. Kenapa masih banyak kita yang berpikir rumah adalah di bumi ini? Sehingga kita bangun kehidupan duniawi kita, saudara terkasih, seperti seakan-akan kita akan tetap tinggal di sini. Saudara pernah lihat orang berkemah, pergi camping saudara? Nggak ada tuh saya lihat mereka pergi camping, 10 pembantunya ikut, bawa TV, bawa kulkas, bawa tempat tidur, nggak ada saudara. Orang pergi berkemah, cuma bawa backpack, secukupnya. Karena dia tahu di puncak gunung mungkin cuma 3-4 hari, kemudian dia pulang lagi. Nah kita lupa, seringkali kita bangun kekayaan kita di muka bumi. Kita bangun yang namanya kehidupan dunia kita di sini, padahal sebentar lagi dibongkar. Dan pada saat dibongkar, kelak kita akan masuk ke dalam surga. Dan di surga kita belum siapin apa-apa. Kehidupan kita belum menyenangkan hati Tuhan. Kita belum punya yang namanya investasi di surga. Kenapa? Karena selama hidup di muka bumi, kita cuma mikirin perkara-perkara dunia aja, saudara. Ayo persiapkan. Karena kelak tempat tinggal kita itu adalah di sorga. Saudara tahu neraka itu ngeri banget. Dan karena Tuhan Yesus tahu neraka itu ngeri, makanya Tuhan Yesus selamatkan kita. Dia turun ke muka bumi untuk menyelamatkan kita supaya kelak kita gak masuk ke dalam neraka. Saya tadi cerita, saya banyak pelayanan perempuan. Satu kali saya bagikan tentang neraka, terus saya bilang, ya kan Tuhan udah begitu baik menyelamatkan kita dari neraka. Siapa di sini yang pernah masuk neraka, maksudnya tahu neraka ya kan? Ada beberapa ibu-ibu angkat tangan. Saya jawab, udah pernah mimpi neraka? Bukan. Suami saya neraka saya, gitu saudara ya kan. Ibu-ibu suka begitu saudara ya. Singkat cerita saudara, Alkitab menjelaskan tentang neraka. Begitu banyak, Tuhan Yesus bicara neraka banyak loh. Tuhan Yesus lagi ngingetin kita supaya kita jangan sampai ke sana. Neraka itu seperti apa? Neraka itu api penyiksaan yang tidak pernah akan berhenti. Bukan cuma api penyiksaan. Neraka itu sudah terkasih tidak ada pintu keluarnya. Nanti saudara keluar ada tulisan exit di situ. Itu pintu keluar. Saudara bisa keluar dari ruangan ini. Tapi kalau kelak kita udah di neraka, kita udah gak bisa keluar. Tidak ada pintu keluarnya saudara. Dan bukan itu aja. Di neraka, pikiran kita masih ingat. Pada saat dulu kita dinasehatin suruh bertobat. Kita masih ingat pada saat dulu firman Tuhan dibagikan. Kita gak taat melakukan firman Tuhan. Ingat saudara. Jadi neraka itu adalah penyesalan. Tempat penyesalan yang paling dalam. Papa mertua saya seorang hamba Tuhan saudara. Beliau pernah dibawa oleh Tuhan ke neraka. Ketika beliau lagi ada di rumah sakit. Di kamar sendirian lalu beliau cerita. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus tarik tangannya dia. Masuk ke sebuah lorong. Lorong yang gelap sekali. Lorong hitam dan dia katakan lorong itu bau sekali. Bau apapun di muka bumi ini gak ada yang sesama baunya seperti bau itu kata dia. Tibalah dia di satu tempat di ujung lorong. Dan dia melihat neraka. Tempat penyiksaan. Lalu kemudian saudara, Tuhan Yesus seperti menempatkan beliau di tengah-tengah neraka. Dan beliau katakan, di sekeliling beliau itu seperti ada bor listrik yang berterbangan. Gak cuma satu. Banyak bor listrik yang berterbangan. Dan pada saat yang bersamaan, bor listrik itu ngebor badan dia semua, dia katakan. Dan dia katakan sakitnya luar biasa. Tidak ada penyakit atau apapun sesakit itu, kata dia. Bayangin kalau tangan kita dibacok.
Itu gak ada apa-apanya kata dia dengan rasa sakit yang ada di neraka. Penyiksaannya sangat-sangat menyeramkan kata dia. Sampai akhirnya Tuhan bawa dia balik lagi kepada tubuhnya. Saudara bisa bayangin? Tuhan tahu di kekekalan ada 2 tempat, satu surga, satu neraka. Dan Tuhan gak mau sampai kita masuk ke dalam neraka. Makanya dia selamatkan kita. Makanya isi hidup kita saudara. Sebagai persiapan bukan masuk ke neraka. Tetapi masuknya ke surga. Saudara, ada lagi seorang hamba Tuhan di Singapura. Saya dengar ceritanya, beliau berkata begini, satu kali juga sama. Beliau dibawa sama Tuhan, masuk ke sebuah lorong. Sampailah mereka di neraka, dia dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu dia berdiri di samping Tuhan Yesus. Dan dia lihat itu jurang neraka saudara. Dan dia lihat ribuan orang, dengarkan, ribuan orang. Seperti didorong ke dalam neraka saudara. Lalu dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan kenapa orang-orang itu didorong masuk ke neraka? Saudara, Tuhan Yesus bilang apa? Coba perhatikan baik-baik. Tidak ada satupun yang mendorong mereka ke neraka. Dan waktu dia perhatikan saudara, benar kata dia. Ribuan orang itu berjalan, mendekati jurang. Dan seperti dengan sukarela menjatuhkan diri mereka sendiri ke neraka. Kenapa? Karena banyak orang sudah kenal firman, tetapi gak menjadi pelaku firman. Banyak orang sudah datang ke gereja saudara, doa bagus, ibadah bagus. Tetapi yang Tuhan tunggu juga dari kita adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kalau tidak, Matius 7 ayat 21 dan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow saudara. Hari ini saudara kita masih punya kesempatan di dalam strip kecil kita. Strip kecil mungkin yang cuma 3 cm, 5 cm di atas nisan kita. Tetapi strip kecil ini berarti kekekalan kelak di surga saudara. Ayo hari ini putar balik apabila hidup kita masih banyak melakukan dosa. Hari ini jadikan titik balik kehidupan kita. Karena kita tahu tujuan kita gak kepengen ke neraka. Kalau saya bikin garis saudara. Saudara bayangkan ini adalah papan tulis yang besar. Hidup kita 70 tahun, 80 tahun itu cuma setitik garis kecil saudara. Saya garis nih ya misalnya pakai spidol. Bayangin aja saudara bayangin. Set. Cuma 2 cm. Ini hidup di bumi 70-80 tahun. Saudara mau tahu hidup di kekekalan beberapa lama? Ya, ini strip kecil kita. Saya lanjut hidup di kekekalan. Ini dia hidup di kekekalan. Mati besok, lusa, minggu depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, 100 juta tahun lagi, 100 miliar tahun lagi, 100 triliunan tahun lagi. Terus saudara, ini hidupmu kelak saudara, terus. Terus mau sampai kapan? Kalau saya begini terus saudara udah pulang saya masih gini terus ya kan. Karena itu hidup kita panjang banget di kekekalan. Yang sekarang cuma segini, kalau Anda buang yang segini, saudara terkasih, Anda gak bisa masuk ke dalam surga. Jangan tukar surga, saudara, please. Jangan tukar surga, karena hanya kita menikmati masa hidup kedagingan kita. Jangan pilih yang namanya neraka. Cuma gara-gara sekarang jadi orang kaya enak walaupun engkau tahu cara mendapatkannya dibenci sama Tuhan. Jangan tukar neraka dengan perzinahan. Stop nonton video porno. Stop berzinah. Stop selingkuh. Stop berdosa saudara. Stop melakukan kejahatan. Strip kecil saudara. Jangan isi hidup kita dengan hal-hal demikian.
Tapi isi hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Dan saya yakin saudara. Saya yakin. Kalau kita ngerti hari ini dan kita jaga strip kecil kita. Kelak kita gak cuma nyembah Tuhan di sini. Kelak kita sama-sama nyembah Tuhan di surga. Ada amin. Karena itu rumah kita. Ini cuma tenda. Cuma sementara. Yang mau beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri saudara terkasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan sungguh hidup memang singkat sekali. Tanpa terasa tahun 2022 pun sudah ada di tengah-tengahnya. Dan tanpa terasa mungkin dalam waktu 6 bulan ke depan. Tahun ini udah berlalu lagi. Tanpa terasa umur kami udah gak muda lagi. Tanpa terasa kami sudah juga mungkin menjelang ajal kami. Untuk itu Tuhan, kalau waktu begitu singkat, hamba berdoa biar setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini maupun yang menyaksikan secara online, benar-benar bisa menggunakan waktu kami dengan bijaksana. Supaya kami tidak menyia-nyiakan strip kecil kami ya Tuhan. Hari ini Bapak, Engkau berbicara kepada hati anak-anak-Mu. Hari ini Tuhan sedang berkata, nak, hidupmu adalah grafik naik turun. Tuhan lagi berbicara sama orang-orang kaya. Tuhan lagi berbicara sama orang-orang yang lagi hidupnya enak. Tuhan lagi bicara sama jemaat semuanya yang lagi gak punya masalah. Tuhan lagi bilang, jangan pernah sombong. Semuanya itu daripadaku saja. Amen. Jadilah orang yang rendah hati. Amen. Karena tidak ada yang bisa disombongkan dari kehidupanmu. Kalau engkau adalah orang yang sedang ada di dalam titik terendah. Kau datang hari ini. Kau sedang ada di dalam pergumulan, masalah, sakit penyakit, kerugian, kebangkrutan, dosa, kegagalan. Hari ini juga Tuhan bicara kepada kita semua yang ada di dalam titik terendah. Tuhan lagi berkata, nak, aku gak meninggalkanmu. Aku tahu masalahmu. Aku sedang didik engkau. Karena anak yang kusayang itu yang kuhajar dan kusesah. Aku sedang menggosok engkau. Supaya engkau semakin berkilau. Aku sedang izinkan engkau ada di dalam titik terendah kehidupanmu. Karena aku tahu ada sesuatu yang indah. Karena aku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah menyertaimu. Allah menyertaimu. Tuhan terima kasih. Tuhan ampuni kami kalau sepanjang kehidupan kami belum memuliakan Tuhan. Kami bahkan malu-maluin Tuhan. Kami memalukan Tuhan. Kami ngaku orang Kristen tapi dosa jalan terus. Kami ngaku orang Kristen tapi kami benci seseorang. Kami belum bisa ngampunin orang yang bersalah dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu di tempat ini, yang hari ini mengakui dosa mereka, mau untuk melepaskan dosa mereka, hari ini terjadi transformasi. Amen. Hari ini terjadi breakthrough. Yes. Hari ini terjadi mujizat. Hari ini terjadi kelepasan. Amen. Hari ini terjadi pembebasan. Hari ini terjadi freedom di tempat ini Tuhan. Yes. Amen. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya Tuhan, jagalah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Supaya kami mulai mempersiapkan hidup yang sesungguhnya. Amen. Yaitu bukan hidup di muka bumi ini, tetapi hidup kelak di kekekalan. Persiapkan semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa surga Tuhan sudah siapkan bagi kami. Amen. Dan tidak ada satupun di muka bumi ini yang bisa memisahkan kami dengan kasih-Nya Tuhan. Amen. Yang tidak bisa menukar surga dari kehidupan kami. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan mulai dari hari ini, strip kecil mereka menyenangkan hati Tuhan. Amen. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. God bless.